Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Lilian dengan NPM 2411100110111163. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, semester 1, kelas 04. Hari ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD SAMMNH yang berjudul Pengembangan Hukum Nasional Perlu Didukung Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Pertama, pendahuluan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum sampai saat ini masih jauh dari harapan. Bahasa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundangan dapat berbagi putusan di bidang hukum kerap mengundang multitafsir dan tak lugas. Hal itu terjadi karena para pembuat aturan dan penegak hukum kurang menguasai bahasa Indonesia secara baik. Di samping itu, minimnya padanan kosakata bahasa Indonesia membuat berbagai dokumen hukum yang ada masih menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Belanda. Untuk itu, para pakar bahasa Indonesia dan pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk merumuskan bahasa hukum yang baku, lugas, singkat, modern, dan mudah dicerna secara jelas, tegas, dan tepat. Peraturan yang multitafsir merupakan gambaran dari kelemahan pengusaha bahasa Indonesia oleh para pembuat aturan dan penegak hukum. Salah satu contohnya adalah putusan hakim yang sering menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara. Keputusan hakim malah menimbulkan perdebatan. Seharusnya hakim, jaksa, dan pengacara bisa merumuskan secara tuntutan. Pandangan pertahanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan tidak menimbulkan banyak interpretasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ketidakmampuan menggunakan bahasa Indonesia juga tampak dalam proses legislasi atau pembuatan produk hukum. Kalau masih ada peraturan yang multitafsir, berarti penguasaan bahasanya yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi persoalan, perlu adanya antisipasi yang dimulai dari mahasiswa hukum. Diwajibkan mengambil mata kuliah bahasa Indonesia dan kemahiran bantuan hukum. Mahasiswa diajarkan dasar-dasar penulisan akademik yang benar dari sisi gramatikal, tata kalimat, serta memahami makna dari kata-kata kunci. Meski masih dianggap kurang, penambahan mata kuliah itu akan membuat lulusannya lebih paham bahasa hukum. Pendidikan yang bias dikatakan tinggi. Bidang hukum harus memandang bahasa Indonesia secara setara dengan bahasa asing. Dengan demikian, diharapkan setiap produk hukum bisa mengandung kepastian dan keadilan. Kedua, bahasa hukum di Indonesia dan permasalahannya. Sesuai dengan pokok persoalannya, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum di Indonesia menurut Prof. Madi SH. Bahasa hukum di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Perhatian yang besar terhadap pemakaian bahasa hukum Indonesia sudah termasuk sejak diadakannya Kongres Bahasa Indonesia 2 tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan. Bahkan 20 tahun ke depan, tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN menyelenggarakan simposium bahasa di hukum di kota yang sama, yaitu Medan. Simposium tahun 1974 tersebut menghasilkan 4 konstatasi berikut. Prof. Madi dan Dr. Andres Sabarudin Ahmad 1979 dalam Sujiman 1999. Yang pertama, bahasa hukum di Indonesia (BHI) adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mengingat mestinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kedua, karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta gayanya. Ketiga, BHI sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap terang, monosematik, dan memenuhi syarat estetika. Keempat, simposium melihat adanya kekurangan-sempurnaan di dalam bahasa hukum yang sekarang dipergunakan khususnya di dalam sematik kata, bentuk, dan komposisi kalimat.
Terungkapnya kekurang sempurnaan di dalam bahasa hukum seperti terdapat dalam konstatasi keempat yang di atas, yang tercermin dalam penulisan dokumen-dokumen hukum dapat ditelusuri dari sejarahnya. Sejarah pembuktian bahwa bahasa hukum di Indonesia, terutama bahasa undang-undang, merupakan produk orang Belanda. Pakar hukum Indonesia saat itu banyak belajar ke negeri Belanda, karena hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Para pakar banyak menerjemahkan langsung pengetahuan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia. Adi Wijaja dan Lilis Hartini 1999 1-2. Di samping itu ahli hukum pada masa itu mengenal bahasa Belanda daripada bahasa asing, Inggris, Prancis, atau Jerman. Karena bahasa Belanda wajib dipelajari sedangkan bahasa Indonesia tidak tercantum di dalam kurikulum sekolah Sudirman 1999. Menurut Mahadi 1997-31, hukum mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuatan hukum. Pertama, disampingkan kepada masyarakat. Kedua, dipahami atau disadari maksudnya. Ketiga, dipatuhi, namun kenyataannya sebagai sarana komunikasi, bahasa Indonesia di dalam dokumen-dokumen hukum sulit dipahami oleh masyarakat awam. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan. Mahadi 1979-39. Banyak istilah asing, Belanda atau Inggris, yang kurang dipahami maknanya dan belum konsisten. Diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan bertelebih-telebih. Senada dengan Mahadi, Mark Krisnowo 2007 menambahkan bahwa kalangan hukum cenderung merumuskan atau menguraikan sesuatu dalam kalimat yang panjang dengan anak kalimat, menggunakan istilah khusus hukum tanpa penjelasan, menggunakan istilah ganda atau samar-samar, menggunakan istilah asing karena sulit mencari pandanannya dalam bahasa Indonesia, enggan bergeser dari format yang ada, misalnya dalam akta notaris. Hal-hal tersebut menetapkan dalam dunia tersendiri seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia umumnya. Tidak heran jika dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, surat edaran lembaga, surat perjanjian, akta notaris, putusan pengadilan, dan berita acara pemeriksaan sulit dipahami masyarakat awam. Akan tetapi, sebagian orang menganggap semua itu merupakan karakteristik bahasa hukum dalam hal kekhususan istilah, kekhususan komposisi, dan kekhususan gaya bahasa. Meskipun diakui bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam hal istilah, komposisi, dan gaya bahasanya. Bukan berarti hanya dapat dimengerti oleh ahli hukum atau orang-orang yang berkecimpungan di dalam hukum. Bahkan, sebetulnya di kalangan praktisi hukum sendiri masih timbul perbedaan penafsiran terhadap bahasa hukum. Lihat Murniah 2007. Begitu penting peran bahasa dalam pembuatan dokumen hukum. Ditekankan pula oleh Suryo Mukcito 2009. Ia mengatakan bahwa banyak layanan produk hukum yang berbasis bahasa seperti korespondensi dengan klien atau dengan ditjen, HKI, surat teguran atau somasi, iklan peringatan, laporan polisi, gugatan, permohonan pendaftaran, seperti merek, hak cipta, paten, dan sebagainya. Dan penerjemahannya jenis barang atau jasa, draft perjanjian. Jika bahasa hukum membingungkan masyarakat, tentu saja masyarakat akan dirugikan, padahal merekalah yang terkait dan terbebani kewajiban untuk mematuhi dokumen hukum yang dihasilkan. Murniah 2007. Karena semua itu ditujukan untuk dimanfaatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, namun sudah selayaknya penulisannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat perhatian besar. Putusan Simposium 1974 waktu itu sudah tepat memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum di Fakultas Hukum dan melibatkan ahli bahasa Indonesia di dalam penyusunan rancangan peraturan hukum. Dengan kata lain, dibutuhkan penulisan dokumen hukum yang memahami ketentuan perundang-undangan menjadi landasannya, tetapi juga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan menulis atau bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Yang ketiga, bahasa hukum Indonesia sebagai bahasa tulis ilmiah. Tidak berbeda dengan bidang ilmu lainnya, bahasa hukum Indonesia memiliki ciri-ciri bahasa keilmuan. Moeliono 1974 dalam Nyatabaya 2000, yakni yang pertama, lugas dan ekses karena menghindari kesamaan dan ketaksaan. Yang kedua, objektif dan menekan prasangka pribadi. Yang ketiga, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Yang keempat, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi. Yang kelima, membakukan makna kata-katanya, ungkapannya, dan gaya paparannya berdasarkan konvensi. Yang keenam, bercorak hermat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Yang ketujuh, bentuk, makna, fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil daripada dimiliki kata biasa. Bahasa hukum di Indonesia dalam surat menyurat khususnya, menurut Suryo Mukcito 2009, perlu memperhatikan tata bahasa yang benar, istilah yang tepat, kosakata yang beragam, kalimat yang singkat dan jelas, kalimat yang mengandung satu pokok pikiran, dan tanda baca yang benar. Dengan kata lain, supaya masyarakat lebih mudah memahaminya, disarankan untuk menghindari kalimat yang bertele-tele, jangan mengulang-ulang, jangan menggunakan istilah yang tidak sesuai dengan yang digunakan di dalam undang-undang, jangan salah menggunakan tanda baca, dan jangan salah ketik seperti hanya bahasa tulis ilmiah dalam bidang ilmu lainnya. Dalam dokumen hukum dibutuhkan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang menunjukkan intelektualitas penulisnya dalam menyampaikan aturan hukum di dalam ejaan yang tepat dan benar serta rangkaian pesan yang tersusun dalam kalimat yang efektif. Yang keempat, kesimpulan. Hukum dibuat untuk disampaikan, dipahami atau disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun kenyataannya sebagai sarana komunikasi, bahasa Indonesia di dalam dokumen-dokumen hukum sulit dipahami oleh masyarakat awam. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan. Banyak istilah asing, Belanda atau Inggris, yang kurang dipahami maknanya dan belum konsisten. Diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan terbelit-belit. Dalam pengembangan hukum nasional yang pertama diperbaiki adalah penggunaan penerapan bahasa Indonesia dalam draft hukum itu sendiri. Dengan harapan terbentuknya hukum sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan kehidupan sosial masyarakat. Bahasa merupakan sarana komunikasi dalam penerapan hukum kepada masyarakat. Hukum hanya dapat berjalan dengan efektif manakala dirumuskan dengan bahasa yang tegas dan benar serta mempunyai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta dikomunikasikan dengan baik dan benar. Apabila tidak dapat dipahami oleh masyarakat, maka akan berdampak terhadap penegakan hukum itu sendiri. Yang kelima, penutup. Bahasa Indonesia hukum mempunyai ciri-ciri khas tersendiri karena dipengaruhi oleh bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis. Di tengah kekhasannya, inilah banyak masyarakat yang sulit mengerti dan memahami bahasa Indonesia hukum, terutama pada produk-produk hukum. Dengan demikian, dalam rangka pengembangan ilmu hukum perlu didukung oleh pengembangan bahasa Indonesia hukum yang benar dan mudah dimengerti serta dipahami oleh segenap lapisan masyarakat untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap produk hukum dan mencapai konsep rumusan hukum yang seragam dan benar. Maka perlu di setiap fakultas hukum di seluruh Indonesia menjadikan bahasa Indonesia hukum sebagai materi pembelajaran pokok atau wilayah. Mari dapatkan pendidikan yang baik dengan bergabung di Universitas 17 Agustus 1945 untuk mempersiapkan diri mewujudkan masa depan yang cemerlang dan sesuai dengan harapan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.